Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bapak Ibu. Boleh dites suara dulu terlebih dahulu, Bapak Ibu? Mohon maaf, suaranya kecil, Ibu. Ya, tes. Belum masuk, belum Baik, sudah ketutup terdengar dengan jelas, Ibu. Sudah jelas, Bu? Baik, sudah terdengar dengan jelas, Ibu. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat Ibu-Ibu kader dan juga Dewan Juri. Pagi. Senang sekali saya akan memandu acara ini selama kurang lebih 1 jam ke depan. Sebelumnya akan saya bacakan ketentuan terlebih dahulu. Untuk ibu-ibu kader nanti akan mendapatkan waktu selama kurang lebih 1 jam dengan rincian 30 menit untuk live cooking, kemudian wawancara proses memasak dan gizi selama 10 menit, kemudian wawancara pelaksanaan dasyat selama 10 menit dan juga nanti ada transisi perpindahan antar kelompok 10 menit. Kemudian nanti 5 menit sebelum berakhir akan diingatkan oleh timekeeper. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu Dewan Juri di acara live cooking dan wawancara hari ini. Beliau adalah Ibu Eka Herdiana dari PT Nestle Indonesia. Kemudian ada Ibu Saskia Pisjasa dari PT Nestle Indonesia. Ada Ibu Siska Indriana Sari SPMM dari BKKBN. Ibu Linda Dwi Jayanti SGZ MSI dari BKKBN. Ibu Alifah Nuranti SPSI MPH dari BKKBN dan juga Ibu Yusna Afrilda SPD MSI dari BKKBN. Demikian acara yang akan kita lalui bersama. Selanjutnya saya serahkan kepada ibu-ibu kader untuk bisa memulai proses live cooking. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf di tempat kami kebetulan sudah siang. Pada kesempatan ini kami akan mengadakan demonstrasi memasak dengan 3 menu yang kami tampilkan, yaitu ada menu pembuka, menu utama dan juga menu penutup. Tapi pada saat demonstrasi nanti yang akan kami tampilkan adalah menu pembuka, yaitu sup jarula, jagung, rumput laut dan labu. Tapi sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri bahwa kami dari Kadar Dashat Kampung KB Generasi Berkarya Desa Bilebante, Kecamatan Pringgerate, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB. Adapun di sini saya Nita selaku Ketua Dashat. Kemudian di sebelah kanan saya ada Ibu Sekretaris namanya Ibu Fikri. Kemudian ada Ibu Ferawati, ada Bu Heni dan ada Pak Wawan Haryanto. Kemudian di sebelah kiri kami ada namanya Bu Dewi, ada Ibu Sipa Triawati, ada Bu Emma, kemudian Bu Suharmaji, dan terakhir Bu Hajah Zainab. Dalam kesempatan ini kami ingin menginformasikan bahwa alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak Dewan Juri di tempat ini hadir juga Kepala BKKBN Provinsi NTB seperti itu, sebagai bentuk support dan dukungan beliau terhadap kami untuk kegiatan ini. Itu kami bisa langsung ke proses. Baik. Langsung saja, Bu. Baik. Mari silahkan teman-teman. Saya sebagai juru bicaranya, kita akan mempraktekkan membuat menu pembuka, yaitu sup jarula, jagung, rumput laut, dan labu. Kenapa kami memilih rumput laut? Karena di NTB ada ikon yang namanya pijar, yaitu sapi, jagung, dan rumput laut. Di NTB bisa dibilang rumput laut itu melimpah dan kaya gizi gitu. Jadi di sini untuk menu balita kami menggunakan rumput laut sebagai tambahan untuk menu. Sup jarula, di sini bahan-bahan yang kami siapkan, pertama ini dulu Bu. 50 gram labu. Ya.
kita cincang dadu, kita potong dadu 50 gram penimbang. Ya, sebelumnya semua bahan-bahan ini sudah kami timbang menggunakan timbangan digital. Di sini. Ya, sambil kita menunggu labunya selesai dicincang, di sini juga saya ingin menunjukkan ada rumput laut. Ya, 50 gram rumput laut. Kemudian ada 100 gram wortel. Oke. Ada 100 gram jagung yang kita iris tipis, karena ini yang akan memakannya adalah balita. Kami memilih menu untuk balita stunting. Kemudian ada 2 siung bawang merah, 1 siung bawang putih yang digeprek dan dicincang halus. Kenapa digeprek? Karena biar rasanya itu lebih masuk ketimbang kita iris-iris tipis. Kemudian ada 300 ml air. Dan untuk mengentalkan kami menggunakan tepung jagung. Kemudian ada tambahan gula. Ini garam sama tepung, dan ini tepung untuk tepung jagungnya. Kita mulai dengan penggorengan menggunakan margarin. Kita tumis dulu bawang merah dan bawang putihnya. Nah, sambil menunggu, saya jelaskan sedikit bahwa kenapa dengan 25.000 kami bisa membuat 3 menu makanan, mulai dari makanan pembuka, menu utama, dan juga makanan penutup, karena kami juga bekerja sama dengan PKK. Di mana untuk PKK ini kami bekerja sama khususnya dengan Pokja 3, yaitu pemanfaatan pekarangan. Alhamdulillah untuk harga-harga bahan makanan yang masih di level desa, dengan 25.000 kita bisa mendapatkan menu makanan yang memenuhi standar gizi. Ini tumis menggunakan margarin ya. Kita tidak sampai matang, tapi cukup sampai layu saja. Ini gelas ukur sudah tidak dipakai lagi, minta tolong dipindahkan. Iya. Ya. Tidak perlu apinya terlalu besar,
Cukup apinya sedang saja. Ini labu, kemudian ada rumput laut, jagung. Jagungnya tidak ini ya, jagungnya diirisnya agak tipis sedikit karena yang akan memakannya adalah balita. Kecuali kalau orang tua mungkin cukup 1 kali irisan yang tebal. Kita tunggu sampai mendidih ya. Jadi di sini karena kami di desa sebisa mungkin kami memanfaatkan bahan lokal yang ada di desa kami. Di sini semua peralatan kami menggunakan gerabah untuk tempat-tempatnya. Kenapa? Karena kami ingin memberdayakan UMKM yang ada di sini, khususnya pengrajin gerabah. Jadi sebisa mungkin untuk setiap momen, setiap item itu kami memanfaatkan semua produksi lokal yang ada di desa kami gitu untuk meningkatkan UMKM. Ya, yang pertama dimasukkan wortel dulu. Kenapa wortel? Karena wortel agak agak lama gitu empuknya. Sedangkan jagung dan labu sebentar saja dia nanti matang. Nah, dari bahan makanan yang kami sajikan ini, untuk menu pembukanya saja memang belum memenuhi untuk kebutuhan gizi karena nanti akan dilengkapi oleh menu utama dan menu penutupnya. Sedangkan untuk menu pembukanya ini, adapun energi yang kami dapatkan yaitu sebesar 292 kilokalori. Yang kedua, kita masukkan labu. Di desa kami, di tempat kami, labu bisa dibilang itu gimana ya? Termasuk buah, termasuk yang ini banyak gitu, bisa dibilang banjir. Alhamdulillah setelah kami tahu bahwa labu itu mengandung nilai gizi yang banyak, pelan-pelan masyarakat mulai kita arahkan untuk memanfaatkan labu ini. Kalau di tempat kami sebelumnya labu itu bisa dibilang makanan yang tidak ada gini ya, tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat karena dianggap bukan sesuatu yang bernilai gizi bagus gitu. Alhamdulillah dengan adanya Dashat ini dan kita mendapatkan bimbingan dari ini BKKBN, kami tahu bahwa labu ini memiliki kandungan gizi yang sangat bagus sehingga pelan-pelan kami mengarahkan masyarakat untuk mau memanfaatkan labu ini. Ini kita encerkan dulu tepung jagungnya menggunakan dengan 2 sendok air sebelum kita masukkan ke dalam sup. Nah, untuk rumput laut baru yang terakhir kita masukkan rumput laut. Ya, rumput laut. Nah, kemudian kita masukkan gula. Garam akan kami masukkan nanti kalau sudah dimatikan apinya karena
Garam yang kami pakai adalah garam beriodium supaya kandungan iodiumnya tidak mati, tidak rusak. Seperti itu. Garam, masukin garam Bu Dewi. Kecilkan apinya, masukkan garam. Gula, saya salah. Masukkan gula, kemudian yang terakhir garam nanti setelah dimatikan. Tunggu agak dingin sebentar. Silakan Bu Erni, mungkin bisa dibawa untuk tempat supnya. Pelan-pelan. Ya. Berapa lama? Ya. Jadi pembuatan sup ini, sup jarula ini sangat praktis menurut kami. Kalau dari awal proses penyiapan bahan-bahannya, dari membersihkan bawang, kemudian memotong wortel, memotong labu. Kami kemarin pas trial itu menghabiskan waktu sampai 20 menit. Ini bisa kita lebih singkat karena semuanya sudah kami siapkan. Sebelumnya tidak lupa ya ibu-ibu, kami sudah membersihkan semua bahan-bahan yang kami pakai, tentunya di air yang mengalir. Ya, habiskan, masukkan deh semuanya. Ya. Sudah dimasukkan? Sudah, oke. Garamnya kenapa tidak dihabiskan? Habiskan garamnya ini. Lupa kalian masukkan semuanya. Sudah disiapkan semuanya. Ini dia sup jarula yang merupakan singkatan dari jagung, rumput laut, dan labu. Silakan gitu. Miringkan dikit Erni biar masuk. Sendoknya mana? Taruh di situ. Ya, silakan di sendok masukkan ke situ, mungkin bisa dicicipin nanti. Oke. Ya, ini kita mungkin kami mohon kesediaan untuk mencicipi sup jarula ini dari DPA 3KB Bu Puji. Mohon untuk mencicip, makin beliau. Ya, dari beberapa kali kegiatan yang sudah kami lakukan, ini menu yang kami buat ini sangat disukai oleh balita dan ibu-ibu ini, ibu-ibu sasaran juga menganggap, oh ternyata ini gampang loh, ini mudah loh untuk kami buat di rumah seperti itu. Ya. Bagaimana Bu? Tidak alot Bu? Tidak alot Bu? Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu. Ya. Sup jarula. Ya.
Sudah ya. Kemudian kita akan masuk ke menu utama kami, yaitu menu utama kami yaitu burger tempe ya. Nah, untuk burger tempe nih. Untuk burger tempe ini bahan yang kami siapkan itu menggunakan adalah tempe yang kami kukus. Sebelumnya kami kukus. Di sini kami menyiapkan bahan yang sudah setengah jadi. Yang kami kukus ini belum matang, nanti akan digoreng ulang, baru setengah matang kita goreng, sekarang akan digoreng ulang. Nah, untuk burger tempe ini bahannya itu adalah menggunakan tempe. Untuk protein hewaninya kami menggunakan lele. Kenapa lele? Lagi-lagi kami katakan bahwa di desa kami ini adalah kebetulan tempat kami di sini itu desa yang alhamdulillah kaya akan air, dan hampir 50% penduduknya itu budidaya ikan air tawar, termasuk di dalamnya itu budidaya lele dan juga budidaya ikan nila maupun ikan karper. Jadi harga di tempat kami lele itu masih sangat jauh ya, mungkin karena banjir seperti itu. Untuk per kilonya lele bisa kita dapat harga 14.000. Ya, ini kami tadi sudah kukus dulu tempenya, kemudian kami ulek untuk kemudian kami pipihkan. Setelah itu baru kita bentuk bulat dengan ukuran yang sama. Baik untuk tempenya, begitu juga dengan lelenya. Lelenya kita kukus dulu, kemudian kami ulek. Dan untuk bisa nyatu kami menggunakan tambahan tepung jagung secukupnya. Nah, sedangkan untuk perasanya sedangkan untuk bumbu perasanya kami hanya menggunakan bawang merah dan juga bawang putih ya, dan semua menu makanan yang ada di sini itu tanpa menggunakan MSG. Adapun penyedapnya itu kami menggunakan gula. Ya. Dan satu lagi saya lupa tambahkan bahwa untuk membuat adonan ini tempe ini sama adonan ikan lelenya kami juga tambahkan telur. Ya. Untuk proses mengkukusnya sekitar 10 menit. Untuk meyakinkan bahwa sampai semua matang. Kamu jangan sembunyi di belakang adikku sayang. Ya. Saya rasa cukup. Nah, untuk memasak ini kita tidak menggunakan api besar, cukup menggunakan api kecil saja. Kalau dari awal kita cukup membutuhkan waktu 5 menit saja untuk menggoreng. Nah, ini tempe itu dijadikan sebagai toppingnya. Ya. Masukkan ya, tempe dulu, terus di atasnya baru lele. Di atas tempe deh, tomat, taruh tomat, di atas tempe taruh tomat. Lupa ya. Ini grogi nih karena live. Padahal ini kerjaan kita sehari-hari. Ya. Tomat lagi. Nah, ini kami pakai bayam ya untuk sayurnya. Tapi sebelumnya bayamnya kami kukus, tidak kami rebus. Kenapa tidak kami rebus? Karena kalau kami rebus itu banyak dia gitu. Khawatirnya anak-anak tidak suka, dan sebisa mungkin kami hias itu bagaimana supaya anak-anak senang seperti itu. Ya, ini dia burger tempe. Silakan dibantu dipotong.
kita buat hiasannya ya. Nah, bawa piringnya ke sini Bu aja. Darah nih kadung besar meribut-ribut. Ya, dipotong kecil aja ya deh. Matanya apa nih? Ya, ini sangat disukai karena tampilannya lucu, jadi anak-anak penasaran ingin mencobanya. Kami coba hias sedemikian rupa, seakan-akan ini ada bonekanya gitu, karena anak-anak memang harus kita suguhkan sesuatu yang lucu-lucu, yang ada berbau-bau boneka gitu. Ya, ini ada matanya, hidung. Iya. Ya, ini sausnya bukan saus ya. Ini untuk sausnya kami bikin sendiri menggunakan tomat. Saus tomat, hiasan hidungnya, sambungan dari mata ke hidung, alis. Ya. Nih hidung. Ya, hidung di atas. Kayak kemarin itu, dari sambungan ini ke sini. Nah, kiri kanan, ya, terus ini ke sini. Ya. Oke. Aduh, grogi. Ya. Ini dia burger. Silakan. Burger. Ya, burger tempe. Ya. Burger tempe dengan protein hewani kami dapatkan dari ikan lele, menggunakan bayam juga. Untuk proteinnya juga kami taruhkan tomat. Alhamdulillah semua bahan makanan ini kami dapatkan dari tempat sekitar. Ya. Nah, yang terakhir baru kami masuk ke makanan penutup. Untuk makanan penutup kami buat puding pepaya. Ini makanan penutupnya kami sudah jadi. Kami bikin dulu karena awalnya kami khawatir tidak cukup waktu. Jadi yang kami tampilkan di sini adalah puding pepaya yang pada video pertama kami sudah tampilkan mulai dari proses pembuatannya. Nah, untuk puding pepaya ini bahan-bahan yang kami butuhkan adalah pepaya yang kita belah jadi dua, kita buang tulangnya, kemudian kita untuk mendapatkan hasil seperti ini kita kita sendok-sendok menggunakan sendok buah itu. Ya, kemudian pudingnya kita masak, kita menggunakan puding yang tidak berwarna. Nah, kita tambahkan gula dan juga kita campurkan susu. Kenapa kita pakai susu ini, susu kental manis ini? Karena untuk mendapatkan hasil yang putih seperti ini kami gunakan susu Carnation gitu, dari Nestle tentunya. Ya, itu puding pepaya Kampung KB Generasi Berkarya Desa Bilebante. Nah, untuk membuat puding ini, untuk proses pembuatannya sebentar sih sebenarnya. Cuman yang lama itu adalah menunggu dia kental dan dingin gitu. Jadi kita harus masukkan ke dalam kulkas dulu paling enggak selama 20 atau 25 menit. Sementara kalau untuk pembuatannya, kalau bahan-bahannya sudah siap semua, cukup 5 menit saja jadi gitu. Seperti itu. Ya. Itu persembahan dari kami dari Kader Dashat Kampung KB Generasi Berkarya Desa Bilebante Provinsi NTB. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Ibu Kader untuk presentasi live cookingnya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi wawancara dengan para dewan juri. Kepada para dewan juri kami persilakan. Cek cek. Terima kasih dari Kampung KB Generasi Berkarya ya Nusa Tenggara Barat. Ini sangat menarik ya Ibu yang Ibu presentasikan. Ada dua menu utama. Yang pertama adalah sup jagung, rumput laut dan labu. Kemudian yang kedua adalah burger tempe. Nah, ini baru baru kali ini saya melihat burger tempe tapi terlihat kayak daging ya Bu ya. Jadi dari sisi penampilan juga cukup baik. Nah, Ibu, ini yang ingin kami tanyakan terkait dengan apa ya? Terkait dengan dahsyatnya sih, lebih ke dahsyatnya. Kira-kira yang Ibu libatkan dalam kelompok dahsyat ini itu siapa saja, Bu? Jadi stakeholder mana saja yang Ibu libatkan untuk kegiatan dahsyat? Eh, Kira-kira siapa saja, Bu? Silakan dijawab dulu. Nanti habis itu ada pertanyaan selanjutnya. Silakan, Bu. Baik, eh, tadi saya sudah perkenalkan, tapi saya cuma perkenalkan nama saja. Jadi stakeholder yang kami libatkan di Dashat ini adalah kami mencoba menghimpun semua stakeholder yang ada di desa, bukan hanya yang di titik Kampung KB itu saja. Jadi bagaimana kami berkolaborasi, mulai dari ketua UMKM yang ada di Desa Bilebante, ada Bu Haja Zainab, kemudian ada ketua kader Posyandu juga, dengan harapan ke depannya kalau ketua kader ini kan dia akan menjangkau semua posyandu yang ada di desa Bilebante ini, bisa menyebarluaskan informasi dari hasil praktek kami di Dashat ini. Kemudian ada juga dari ini dari pengelola desa wisata, kebetulan beliau adalah admin desa wisata, namanya Ibu Emma. Nah, di desa wisata ini di desa wisata di tempat kami juga merupakan desa wisata. Harapan kami edukasinya itu bukan hanya di sekitaran Kampung KB saja, tapi ke wisatawan yang berkunjung. Dan untuk menu makanannya itu makanan untuk tamu-tamu yang menginap di tempat kami itu bisa mendapatkan tambahan ilmu seperti itu. Jadi kami libatkan admin dari desa wisata. Kemudian ada Ibu Suharmaji, kemudian ini juga dari Ibu PKK dan juga merangkap kader Posyandu. Kemudian ada Ibu Dewi di desa wisata. Desa wisata juga dia di bagian kulinernya, anggota dari UMKM. Kemudian ada kepala desa juga kita libatkan, tapi dalam hal ini untuk kepala desa lebih ke arah sebagai pembina, tidak langsung di kader dashatnya ini. Kemudian ada Bu Fikria, ada Bu Heni, ini dari PPKA Kampung KB Generasi Berkarya, dan ini namanya Pak Juna, ya mohon maaf Pak Juna. Pak Juna kebetulan beliau adalah chef di desa kami yang memang punya pengalaman kerja di hotel. Jadi untuk semua hiasan yang ada di tempat ini itu dari masukan dari dari chef. Nah, untuk perkenalan stakeholder mana saja gitu, anggota tim kami gitu. Ya. Ya, terima kasih Bu. Ternyata di belakang menu yang menarik yang Ibu sajikan itu ada seorang chef ya Bu ya, yang turut tidak heran ya, ternyata supnya begitu menarik karena saya baru lihat ini ada sup yang dicampur rumput laut ya. Ini menurut saya cukup inovatif dan benar-benar lokal ya, karena kan di NTB sendiri rumput laut juga mudah didapat. Dan kemudian tadi burgernya juga cukup menarik. Ya, saya rasa terima kasih dengan chef ya, artinya bisa mengedukasi masyarakat ya, menampilkan menu yang menarik ya, karena kan dulu kan biasanya kalau acara posyandu yang dikasih adalah bubur kacang hijau ya Mbak Yusna, bubur kacang hijau atau bubur sumsum atau apa ya. Ini artinya ada beberapa pilihan menu yang bisa digunakan. Nah, pertanyaan yang kedua adalah kira-kira Bu, target
di KRS di kampung KB Ibu atau di desa Ibu itu ada berapa orang, Bu? Jadi mungkin ada anak stuntingnya, dan Ya, apakah dahsyat ini berdampak berdampak dalam upaya penurunan stunting atau paling tidak memberikan edukasi kepada keluarga yang memiliki balita stunting. Silakan, Bu. baik Bu. Jadi jumlah sasaran kami di Desa Bilebante ini adalah ada 30 orang, 10-nya itu balita, 10-nya itu ibu menyusui, dan 10-nya lagi ibu hamil. Nah, eh, untuk semua sasaran ini itu bukan hanya dikerjakan oleh BKKBN gitu ya, tidak hanya diintervensi melalui pendanaan oleh BKKBN, tapi kami coba menghimpun semua potensi yang kami miliki untuk bisa kami bersama-sama mengatasi stunting di Desa Bilebante ini untuk memunculkan generasi-generasi emas Desa Bilebante. Alhamdulillah dari CSR dari Desa Wisata kita dapat 1 juta untuk setiap kali kegiatan untuk pembelian bahan. Kemudian dari dana desa seperti yang Ibu sampaikan tadi, kalau tahun-tahun sebelumnya itu pemberian PMT di Posyandu itu menggunakan bubur kacang hijau, kalau enggak bubur kacang hijau maka telur rebus yang dibagikan setiap anak. Tapi di tahun 2023 ini setelah kami mengenal yang namanya Dashat ini, kami coba kolaborasikan bagaimana yang tadinya dana PMT yang untuk pembuatan bubur kacang hijau, pemberian telur itu melalui dana desa di masing-masing posyandu itu melalui ketua kadar posyandu, dan kami juga turun tim Dashat sebagai bentuk kepedulian kami di masing-masing posyandu. Kami memperagakan makanan ini, kemudian setelah jadinya baru kita bagikan ke keluarga sasaran seperti itu. Dan nah itu sih Bu. Nah kalau untuk penurunan stunting saya rasa belum terlalu signifikan sih Bu ya, karena kita mulai intervensi mulai Februari. Kami berarti baru sekitar 4 kali berkegiatan gitu kan, untuk Februari, Maret, April, Mei, Juni, ya 5 kali berkegiatan. Kami sudah ada ini monitoring perkembangannya. Jadi belum terlalu signifikan seperti itu Bu. Jadi kalaupun sudah lulus, mungkin bisa dibantu sama Ya, silakan yang mau menambahkan. Iya, jadi Kalau untuk ya. setelah kegiatan Dashat ini sudah dijelaskan tadi bahwa ada penurunan angka stunting yang awalnya dari 25% sekarang menjadi 21%. Oke. Iya. Ya, mengalami penurunan ya lumayan ya Iya. dalam waktu sekitar 6 bulan 5 kali ya. kegiatan. 6 kali kegiatan. Iya, Iya. artinya kan Ibu masih punya beberapa kali kegiatan sampai dengan akhir tahun, dan ini saya rasa Iya. bisa dilakukan. Ya, saya rasa itu Mbak Yusna dari saya. Selanjutnya. Baik, terima kasih Bu Ranti. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada bapak satu chef ya. Saya ingin diceritakan bagaimana sih pembagian peran di kan baru ya. Tadi ada keterlibatan, ada UMKM dan lain-lain begitu. Peran dari kader dahsyat ini seperti apa dalam bekerjanya, dalam melakukan pendampingan kepada keluarga sasaran? Boleh diceritakan mungkin Ibu? Baik, pertanyaan yang sangat tapi mohon maaf sebelumnya, mungkin suara kami agak terganggu, kebetulan tempat kami sedang azan zuhur. Jadi untuk pembagian peran itu, karena ini stakeholder yang kami hadirkan di Dashat ini adalah mencakup hampir keseluruhan stakeholder yang berpotensi untuk mampu menyebarkan ilmu yang didapatkan di kegiatan Dashat ini. Jadi untuk pembagian, kita mulai dari pembelian bahan-bahan dulu ya. Untuk pembelian bahan ada yang bertugas Ibu Pera dan juga Ibu Pikria penyiapan bahan-bahan. Kemudian ada juga yang bertugas untuk menyiapkan sasaran. Ada yang bertugas untuk menyiapkan sasaran. Yang kami tugaskan Pak Juna, karena menurut kami dia langkahnya lebih cepat karena laki-laki, dan juga ketua kadar. Kenapa ketua kadar yang kami arahkan? Karena mereka komunikasinya hubungan ke
kadar masing-masing posyandu itu lebih dekat sehingga lebih gampang untuk mengerahkan sasaran untuk hadir pada saat berkegiatan dasat. Kemudian yang dari kampung dari ini pengelola desa wisata, perannya itu adalah bagaimana mereka memberikan edukasi seperti itu. Nah, untuk pendampingan karena ini kan kita tidak berasal dari satu tempat kan ya. Kami dari dusun-dusun yang berbeda, kami membagi tugas untuk memantau sasaran yang ada di wilayah terdekat. Nah, laporannya itu tetap melalui grup gitu sehingga nanti enak monitoringnya seperti apa, seperti itu. Sehingga hampir semua dari kami itu tahu gitu proses kemajuannya seperti apa gitu. Pendampingan itu kita bagi wilayah, Ibu. Siapa yang sasaran itu, yang keluarga beresiko tadi menjadi sasarannya itu, siapa yang terdekat dengan posisi kita, itulah yang bertugas untuk memonitoring gitu, memastikan bahwa apa yang kita ajarkan ini dilakukan di rumahnya, kemudian memastikan bahwa bukan hanya melakukan tapi memastikan bahwa itu masuk ke dalam mulut anak itu, seperti itu. Jangan sampai yang makan orang tuanya. Baik. Berarti proses pemantauannya itu dilakukannya itu melalui apa, Bu? Kan tadi cara memastikannya seperti apa, Ibu? Kunjungan rumah, Bu. Oh, jadi satu kader ini melakukan kunjungan rumah kepada keluarga sasaran. Iya, kunjungan rumah sekaligus. Itu periodenya kunjungan rumahnya seperti berapa kali, Ibu, kalau boleh tahu? Yang wajibnya itu karena dia kan berdekatan, Bu ya. Karena dia berdekatan dan kita kasih bahan mentahnya selesai berkegiatan, kita memastikan setiap hari pada saat jam makan mereka ini pada saat anak-anak itu makan dikunjungi sambil memberikan edukasi secara individu kalaupun sudah secara berkelompok. Kemudian di samping itu juga kita monitoring pada saat kami melakukan pertemuan rutin dasat ini setiap 1 kali seminggu, Bu. 1 kali seminggu. Dari rapot juga, Bu, kita anukan dari rapot dasat. Oke, jadi ada pertemuan 1 kali seminggu, kemudian ada rapot. Ya, begitu? Rapot dasat. Nah, rapot ini bentuknya seperti apa, Ibu, kalau boleh tahu? Bu Erni, untuk rapot dasat per kelompok sasaran, mulai dari yang balita, kemudian beda lagi khusus balita, kemudian yang ibu hamil juga khusus ibu hamil. Oh, saya tayangkan ya. Apa yang diamati, Ibu? Kalau balita, ini yang balita. Nah, kalau pencatatan dan pelaporannya itu, kalau pencatatan dan pelaporannya itu untuk balita yang kita ukur adalah kenaikan berat badan dan tinggi badannya. Seperti itu. Baik, Ibu, ini sungguh menginspirasi sekali ya. Kami berharap apa yang Ibu lakukan setiap minggunya, kemudian apa pendampingan dan rapor-rapotnya ini bisa Ibu laporkan di dalam website supaya kami juga bisa mempromosikan Kampung KB Ibu kepada yang lain ya. Siap. Semangat, Ibu. Dari saya cukup, mungkin ke Ibu Diana kami persilahkan. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Siang. Halo, selamat siang. Semoga semuanya sehat ya. Alhamdulillah sehat. Ini menarik banget Bu. Tadi menu-menu yang disajikan. Saya sebelumnya boleh bertanya ya. Ini mungkin menyambung pertanyaan dari Mbak Yusna dan yang lainnya. Tadi di sini diketahui sasarannya itu adalah 30 orang ya Bu ya. 10 balita, 10 ibu menyusui dan 10 ibu hamil. Nah, untuk menunya sendiri apakah disamakan Bu untuk 3 sasaran ini? Tidak. Berbeda ya? Bu, tidak. Untuk jadi yang kami tampilkan di sini adalah yang menu untuk balitanya khusus. Ya, ini untuk balita. Nah, untuk menu berarti pemberiannya atau waktu memasaknya apakah dibedakan juga? Misalnya hari ini untuk balita, besok untuk ibu menyusui atau bagaimana Bu?
Ya, betul. Jadi untuk setiap kali pertemuan itu yang kami masak, misalnya hari ini pertemuan kali ini yang kami masak adalah menu untuk balita. Pertemuan berikutnya adalah menu untuk ibu hamil. Jadi pada saat pemberian makanan demo masak menu untuk balita ini, sasarannya ibu hamil pun kita hadirkan seperti itu. Kenapa? Supaya dia punya ilmu nanti pada saat dia punya anak nanti tidak menjadi stunting dan dia bisa menerapkan ilmu yang dia dapatkan itu gitu. Baik, oke, berarti ini frekuensinya 1 kali 1 bulan ya Bu ya? Yap. Maaf Ibu, iya? 1 kali 1 bulan? Jadi untuk pelaksanaan yang secara ini yang melalui BOKB ini kita kita 1 kali 1 bulan. Ya Bu ya, tapi kita juga ada dana lain di luar itu yang kita pakai seperti dana desa gitu kan. Itu kita laksanakan 10 kali dalam sebulan. Kenapa 10 kali dalam sebulan? Karena ada 10 posyandu gitu di Desa Bilebante. Oke, berarti Ibu, kalau saya boleh recap, jadi ada 1 kali waktu yang khusus untuk dahsyat, di mana itu dananya dari CSR ya. Kemudian ada 10 kali kegiatan yang mana itu per posyandu ya. Jadi Ya, kalau benar. per posyandu berarti tidak rata untuk 30-30-nya ya, karena mungkin ada 10 di posyandu A, ada 5 di Betul. posyandu B gitu ya Bu ya. Iya, betul Bu. Oke, oke. Seminggu, oke. Berarti ini kalau saya boleh katakan ini sebenarnya kolaborasi antara Dahsyat dengan PMT ya Bu ya. Betul sekali Bu. PMT Posyandu ya. Ya, Jadi ini semacam kayak Dahsyat itu yang memproduksi makanannya gitu ya. ya, Kemudian dilakukan mungkin dananya menggunakan dana PMT juga gitu ya yang ya, tadi di Posyandu kemudian disalurkan. ya. Berarti penyalurannya di Posyandu ya Bu atau di tempat di mana dilakukan demo masak. Ya, di masing-masing posyandu dan kami bisa menghemat dana budget untuk di masing-masing posyandu karena di masing-masing posyandu itu ada UMKM kami yang memang UMKM dan juga di beberapa tempat ada UPPKA juga yang memang rata-rata sudah mendapatkan bantuan alat. Jadi untuk kegiatan Dahsyat ini kita dapatkan CSR desa wisata, kita dapatkan dari dana desa, itu pure kita pakai untuk pembelian bahan gitu. Oke, bagaimana dengan kelembagaan lain Bu? Misalnya dari Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, apakah ada kolaborasi juga untuk program-program ini? Misalnya ada Uh, pelatihan atau pembagian bibit misalnya. Ya, bukan hanya dengan Dinas Pertanian, bukan hanya dengan Dinas Kesehatan, bahkan dari Dinas Tenaga Kerja juga. Nah, dengan kebetulan juga ini seragam yang kami pakai ini adalah hasil pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja. Jadi Dinas Tenaga Kerja untuk pengolahan makanan lokal gitu kan, untuk pengolahan makanan lokal. Dinas Tenaga Kerja, kemudian dari Dinas Perikanan juga sudah memberikan kami pelatihan, makanya kami tahu bahwa lele, bahwa labu itu adalah makanan yang kaya akan gizi. Kemudian dari Dinas Kesehatan mereka ke arah pendampingan ke kami, memberikan kami ini ilmu gitu kan. Peningkatan SDM bahwa ini loh yang dinamakan stunting, ini loh anak yang tidak sehat seperti itu. Dinas Oke, Kesehatan. Mereka baik. juga intervensi tersendiri juga ada. Oh gitu. Jadi ada ada kegiatan tersendiri yang dilakukan oleh kelembagaan ya Bu ya dari Iya. masing-masing ini. Tapi Oke, tetap kita berkoordinasi terutama terkait data dan terkait pelaksanaannya, Bu. baik. Pertanyaan selanjutnya ini berkaitan dengan menu Bu. Dalam 1 kali kegiatan, apakah Ibu membuat 3 menu seperti ini atau hanya salah satu menu saja? 3. Kami 3 ya Bu. pastikan menu yang kami buat itu adalah memang menu yang memenuhi standar gizi. Kalau kami buat satu saja, maka itu masih belum memenuhi kebutuhan gizi daripada sasaran, Bu. Ya, Tiga-tiganya kalau kami buat, Bu. Karena ini menurut kami ini adalah menu-menu yang sangat simpel dan sangat praktis, tidak membutuhkan waktu yang lama.
Ini berarti satu contoh menu yang Ibu buat dalam satu kali pertemuan. Jadi ada sup jarula, burger tempe, sama puding pepaya. Biasanya ini pernah dibagikan, Bu. Ya, Kombinasi ini. ini ya ini tiga-tiganya kami buat dari menu pembuka, menu utama, sama menu penutup. Ya, dan itu begitu kami selesai berkegiatan, kami selesai buat ini Bu ya, kami bagikan dulu ke sasaran yang hadir. Kemudian kami masih ada sisa dana nih. Kami juga menyiapkan bahan mentah untuk mereka mencoba di rumahnya seperti itu. Baik, apakah ketika diberikan makanan ini dijelaskan juga prinsip gizi seimbang, Bu? Iya, Oke. terutama Boleh isi dibantu, Bu? gorengku. Biasanya gimana, Bu? Kalau misalnya apa namanya? Boleh dibantu role play gitu ketika Ibu menjelaskan. Misalnya contohnya menu ini. Bermain peran ya Bu ya. Iya, bermain peran, Bu. Mari. Oke, baik, mana? Sini dulu saya. Ibu anu ya, Bu Eva ya. Bu Eva. Jadi ini hasil praktik kita hari ini ya Bu ya. Ini sekarang kita coba sama-sama memberikan kepada anak sasaran yang anak kita saat yang kita bawa saat ini. Karena tadi saya lihat anak-anak sudah nggak sabaran nih mau mencoba. Nah ini Bu, ini kandungan gizinya sudah sangat banyak, sudah sangat bagus. Ini akan mencukupi kebutuhan gizi anak Ibu ya. Jadi nanti di rumah tolong Ibu buat seperti ini Bu ya. Kira-kira Ibu bisa? Nah, gini Bu, kalau seandainya nanti Ibu terkendala untuk pembuatan ini, infokan ke kami ya. Di mana letak kendalanya kami akan bantu Bu, kami akan turun gitu. Mungkin nanti bisa dihubungi Pak Juna yang rumahnya terdekat dengan Ibu, atau mungkin bisa menelpon saya langsung, tim-tim yang ada di sini. Ini dicoba Bu ya. Iya. Seperti itu. Semangat Bu ya. Semangat. Bu, kira-kira setelah diberikan arahan seperti itu, ada yang mau coba bikin nggak, Bu? Rata-rata sudah aja mencoba bikin. Oke. Rata-rata sudah aja mencoba bikin, dan bisa kami bilang dari 10 anak hanya 2 anak yang kurang suka, karena memang kami butuh proses untuk membuat anak-anak suka. Yang tadinya memang awalnya anak-anak itu sangat susah gitu untuk makan Bu, tapi pelan-pelan kami ini terus mencoba. Untuk kandungan gizinya itu burger tempe ini sangat besar. Ini juga kemarin pas uji coba pertama kita kita trial terus itu Bu ya, sampai kami mendapatkan gizi yang kami butuhkan, yang dibutuhkan gitu. Ini harus dikurangi energinya oleh pendampingan oleh petugas gizinya gitu. Oke, baik. Menurut Ibu ini sudah seimbang ya, Bu? Iya, sampai 742 kilokalori kami dapatkan dari burger tempe dengan bahan yang sesederhana ini, Bu. Oke, baik. Mungkin kalau saya boleh masukkan ya, Bu, kalau saya lihat dari komposisinya sebenarnya di sini masih ada yang kurang, yaitu di karbohidratnya. Jadi sumber karbohidratnya juga kalau bisa jangan sampai dilupakan. Karena untuk burger tempe ini kan tadi mostly dari tempe ya. Tepung, pakai Bu. Tepung jagung, Bu. Sumber karbohidratnya dari tepung jagung. Tadi tidak disebutkan, jadi saya nggak tahu kalau ini ada tepung jagung. Ada tepung jagung Bu. Maaf kalau begitu. Sumber karbohidratnya dari tepung jagung. Oke, mungkin ukurannya ya Bu, ukurannya bisa dibuat lebih mini supaya lebih menarik buat anak-anak, karena kalau ukurannya gini mungkin agak sulit ketika dikonsumsi gitu. Siap. Terima kasih masukannya Bu. Sama-sama Ibu. Ya. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ini saya rekan dari Bu Erdiana, ingin hanya menanggapi saja ya Bu dari presentasi ibu-ibu semua dari NTB, luar biasa Bu. Jadi saya jujur sangat suka ya. Jadi dari presentasinya
sangat bagus. Ibu yang membawakan tadi sangat detail. Jadi sampai garam beriodium disebutkan seperti itu. Pokoknya sangat detail. Kemudian timnya juga kooperatif, juga kameramennya juga ya. Jadi shootnya gitu dapat. Jadi kita yang juri di Jakarta bisa terlihat gitu ya Bu, waktu memasak supnya, kemudian waktu memotong. Kemudian juga apa kreasi menunya juga sangat inovatif. Kemudian kandungan gizinya pun lengkap ya Bu. Di sini konsepnya juga bagus. Jadi ada mengusung menu pembuka, appetizer, kemudian main course, dessertnya ada seperti itu ya Bu. Ya. Walaupun dikemas secara lokal. Nah, kemudian ini saya hanya ingin bertanya, kalau untuk penyajian supnya tadi kan ya untuk yang dinilai menggunakan apa labu ya Bu, waluh. Ya, Ya, labu. nah sehari-hari ini untuk pemberian anak-anaknya satu persatu ini menggunakan apa Bu penyajiannya? Untuk pemberian yang di rumah maksudnya Bu ya? Ya, iya. Kan Eh, tidak mungkin pakai labu tadi ya. Kalau untuk di rumah kita arahkan menggunakan mangkok yang memang mereka punya di rumahnya sendiri gitu. Tapi kalau untuk di tempat praktek dashat ini sebisa mungkin kami menggunakan ini gerabah yang ada di sini Menggunakan untuk gerabah ya Bu. ya pakai gerabah Bu. Untuk Jadi saat meningkatkan memberikan pakai ekonomi. gerabah itu ya Bu. Ya, eh, Oh iya. Baik, Bu. Ini kan tadi untuk anak ya, sampai disebutkan tadi saya mendengar energinya 292 untuk supnya saja ya, Bu. Nah, cuma tadi untuk burger tempenya belum disebutkan. Jadi untuk burger tempenya 742 kilokalori. iya, udah besar ya, Bu. Jadi makanya tadi kata Bu Diana, mungkin itu ukurannya terlalu big sih ya, Bu, untuk anak ya. Mungkin agak dikecilkan sedikit gitu. Ya, terima Nah, kasih masukannya Bu. ya kemudian memang ini nggak pakai nasi ya, Bu, untuk menu ini nih. Tidak, Oh ya, tidak cukup pakai dari nasi. tadi burger tempenya sama mungkin jagung ya, sup jagungnya Iya, ya berarti iya, karbohidrat. Baik-baik. iya. Kan Untuk memang harus pemanfaatan diperhatikan juga. Jadi misalnya untuk anak usia, misalnya ini untuk anak usia 5 tahun gitu kan, energinya kan harus minimal 1350 atau 1500 seperti Iya, itu ya Bu. Jadi kan iya, harus dipertimbangkan juga gitu. Misalnya ini tidak menggunakan nasi ya tidak tidak apa-apa. Jadi emang harus ada pengganti nasinya. Misalnya tadi dari Ibu dari jagung atau tepung jagungnya seperti itu. iya. Baik, cukup dari saya. Saya sangat tertarik. Bagus Bu. Baik, saya Terima kasih. kembalikan dengan Bu Yusna dan Bu Ranti. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas presentasi yang menurut saya sangat menarik dan ini memberikan juga wawasan kepada kita semua ya bahwa eh, menu lokal atau panganan lokal itu kalau dioptimalisasikan itu bisa sangat bermanfaat ya, bermanfaat bagi ya bagi sasaran bagi balita, bagi ibu hamil, bagi ibu menyusui, kemudian bagi catin ya. Semoga apa yang Ibu sudah lakukan, Ibu sudah kembangkan bersama tim ya, itu juga bisa ditularkan ya Bu kepada Siap. kelompok-kelompok dahsyat lainnya atau kampung KB lainnya, terutama di wilayah Nusa Tenggara Barat ya. Kemudian tadi masukan-masukan dari pakar gizi mungkin juga bisa dipertimbangkan ya, karena apa namanya itu bisa menjadi perbaikan inovasi apa namanya menu dahsyat di kampung KB Ibu. Walaupun Ya, tadi saya juga sudah melihat rapot untuk dahsyat ya, untuk ya, sasaran sudah dilakukan juga. ya. Saya rasa itu Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada yang memfasilitasi ya Ibu, mungkin dari BKKBN Provinsi NTB, kemudian Ya, dari OPD KB-nya juga. Terima ya, kasih Bapak ya, Ibu yang sudah ya. memfasilitasi Dari pada Kominfo juga Bu. dari Kominfo. Oh, Aduh. pantas, bagus sekali. Ya, tepuk tangan Ya, juga untuk Kominfo. Terima kasih Bapak atau Ibu dari Kominfo karena ini apa namanya proses syutingnya juga mempermudah kami dari juri
untuk melihat prosesnya secara langsung. Nah, ini perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa dari Bapak Ibu sudah terpilih ya dari berapa Mbak Yusna? 157 video Kampung KB ya yang dahsyat ya sudah masuk. Nah, Ibu sudah terpilih 6 besar. Ini tinggal menentukan posisi 1 2 3, kemudian harapan 1 2 dan 3. Dan nantinya juara akan diumumkan di Hari Keluarga Nasional yang rencananya diselenggarakan di bulan Juli awal ya. Juli tanggal 5 ya Mbak Yusna ya. Di yang tanggal 4. Tanggal 4 akan diumumkan secara resmi siapa yang menjadi juaranya dan akan diberikan hadiahnya oleh Bapak Kepala BKKBN. Baik, sementara itu sekali lagi terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu-ibu, Bapak-bapak ya. Terima kasih banyak Ibu, Selalu. Bapak, Dewan Juri. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Salam BKKBN. Berencana itu keren. Terima kasih Ibu-ibu. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Demikianlah sesi Pak Kepala wawancara BKKBN, kita pada foto hari bareng. ini. Ada Foto Pak bareng. Kepala BKKBN. Kita foto bareng, Pak. Ya, Kita foto terima bareng. kasih. Wah. Terima kasih. Ya, dari DPA 3 KB Kabupaten, kemudian dari kecamatan, semuanya hadir, Kominfo. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Lalu. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.